nilai-nilai di sosial kita itu membentuk satu standar tertentu. Cantik atau laki-laki yang dianggapnya ideal itu adalah yang punya badan kayak begini, sehingga mendorong dia punya pikiran yang terobsesi sama berat badan tertentu. Eating disorders atau gangguan makan, perilaku yang terlalu dibatasi atau malah berlebihan. Ini dilakuin dengan kesadaran dan secara terus-menerus oleh orang yang mengalaminya. Mungkin sebagian dari kita lebih familiar dengan beberapa tipe seperti bulimia. Kebiasaan mengonsumsi makanan yang banyak, namun setelahnya kita membuang makanan itu dengan paksa, dengan memuntahkan, minum obat pencahar, atau olahraga yang berlebihan karena merasa bersalah dan ingin menjaga berat badan. Yang kedua, anoreksia. Ketakutan besar akan naiknya berat badan, sehingga kita selalu diet ketat, ngitungin kalori, dan olahraga yang berlebihan. Jadinya terlalu kurus dan kekurangan gizi. Kalau tadi terlalu memperhitungkan makan. Binge eating disorders justru sebaliknya. Kita ingin makan terus walau udah kenyang dan mual, sampai obesitas. Kemudian ARFID, nafsu makan yang berkurang karena nggak suka sama aroma, rasa, tekstur, warna, dan suhu makanan. Atau bisa dibilang picky banget deh sama makanan, yang bikin berat badan kita naik atau turun secara signifikan. Nah, satu lagi, PAIKA, tertarik untuk mengonsumsi kapur, bensin, sabun, dan benda-benda yang gak semestinya untuk dimakan. Perilaku eating disorders ini dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran orang yang mengalaminya. Nah, apa sih yang ada di balik keduanya? Psikiater Gina Anindya-Jati dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo bakal ngejelasin. Tapi sebelumnya, kalau kamu butuh layanan kesehatan mental, kamu bisa cari tahu infonya di @rscm.kencana dan rscm.co.id. Ada penyebab biologisnya, ada penyebab psikologisnya, dan ada penyebab sosialnya. Kalau biologis biasanya berkaitan dengan kerentanan genetik gitu. Jadi mungkin ada riwayat di keluarga yang terlalu fokus pada berat badan dan lain sebagainya. Kalau secara psikologis itu biasanya orang-orang yang punya kecenderungan perfeksionis, jadi punya idealisme tertentu nih terkait dengan bentuk tubuh, terkait dengan citra diri gitu ya, itu ada gambarannya sendiri, ada standar yang harus dia penuhi gitu. Atau orang-orang dengan fungsi psikologis yang dia cenderung obsesif kompulsif, jadi dia terobsesi pada sesuatu sehingga perilakunya juga akan dilakukan untuk mencapai obsesinya tersebut. Kalau perilakunya nggak dilakukan seperti itu, maka yang timbul adalah kecemasan-kecemasan. Pada pasien-pasien yang neurotik, punya emosi yang negatif, atau kepercayaan dirinya rendah, ini juga bisa mengalami gangguan makan. Nah, selain faktor biologis dan faktor psikologis tadi, ada juga kita bicara tentang faktor sosial sebenarnya. Bagaimana lingkungan sosial kita, nilai-nilai di sosial kita itu membentuk satu standar tertentu. Yang kayaknya kalau kita, misalnya kita nih orang dengan kepercayaan diri yang tidak tinggi gitu ya, terus lingkungannya sangat meyakini bahwa yang namanya orang cantik katakanlah gitu, yang paling gampang perempuan ya, misalnya cantik atau laki-laki yang dianggapnya ideal itu adalah yang punya badan kayak begini gitu. Nah, saking nilai-nilai itu lekat di masyarakat, itu jadi tertanam gitu di dalam dirinya si orang tersebut, sehingga mendorong dia punya pikiran yang terobsesi sama berat badan tertentu, sama bentuk tubuh tertentu, dan akhirnya perilaku makannya adalah perilaku makan yang terganggu gitu. Dilansir dari Healthline, eating disorders masuk dalam DSM-5 dan ada sekitar 20 juta perempuan dan 10 juta laki-laki di AS mengalami eating disorders. Dan 13% di antaranya mengalami setidaknya satu jenis gangguan makan di usia 20 tahun. Perilaku yang gak biasa ini disertai kecemasan dan depresi yang mengganggu pola penyerapan makanan di dalam tubuh, sehingga nutrisi yang didapat gak maksimal, dan akhirnya kekurangan gizi.
kasus eating disorders ini adalah kasus-kasus yang kompleks karena penanganannya satu dia multidisiplin. Kita nggak bisa cuma bicara dari psikiatrinya saja, tapi teman-teman dari dokter gizi mesti terlibat, teman-teman nutritionist juga mesti terlibat. Mungkin kita melakukan terapi-terapi yang berbagai misalnya tetap turun, tapi dalam batas-batas yang wajar. Jadi tidak sampai ekstrim, tidak sampai menimbulkan masalah fisik yang berat. Nah, begitu juga faktor sosial. Adanya standar ideal tertentu yang mempengaruhi kita mencapai standar itu. Bukan standar sehat sesuai kondisi tubuh dan mental masing-masing individu. Menetapkan standar sehat ini dibutuhkan kerjasama dengan dunia kesehatan, industri, dan masyarakat. Sebaiknya kita memperhatikan kondisi tubuh dan kesehatan mental kita ya, supaya tetap sehat dan bahagia.